Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Imawan dengan NPM terakhir 254. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan dari kelompok kami. Di sini terdapat beberapa subbahasan yang telah kami buat akad dalam syariah. Dalam ekonomi syariah akan merupakan suatu kesepakatan atau kontrak yang mengikat dua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad dalam syariah mencakup berbagai bentuk transaksi keuangan yang bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Tujuan dari akad ini adalah untuk menjaga keadilan, transparansi, serta mendukung kemaslahatan umum. Terdapat dua komponen penting, yaitu rukun akad dan syarikat akad. Di sini rukun akad terdiri dari pihak yang berakad atau al-aqidain. Di sini memiliki arti yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad yang harus cakap secara hukum, yakni balik, berakal sehat, dan sukarela tanpa adanya paksaan. Yang kedua ada sighah atau ijab. Di sini memiliki arti penyataan ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan yang mengesahkan akad. Pernyataan ini bisa disampaikan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, objek akad atau maqbud alaih, memiliki arti objek yang diperjanjikan harus halal, tidak mengandung unsur haram, serta jelas keberadaannya dan kualitasnya. Yang terakhir, maqasid, tujuan akad. Di sini memiliki arti akad harus sesuai dengan prinsip syariah yang melarang hal-hal yang merugikan atau mengandung unsur penipuan. Yang kedua, syarat akad. Syarat-syarat yang memastikan akad dilakukan dengan cara yang benar, yaitu yang pertama, tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, yakni sesuatu yang menyebabkan ketidakpastian dalam akad. Kedua, kerelaan kedua belah pihak, artinya pihak-pihak yang melakukan akad melakukannya secara sukarela tanpa ada paksaan atau tekanan. Yang terakhir, objek yang ditransaksikan harus halal dan diperbolehkan dalam Islam. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis akad dalam syariah, yaitu yang pertama ada akad tabaruk yang terdiri atas 3, yaitu wakaf, hibah, dan qard. Dan yang kedua ada akad tijari. Di sini terdiri atas murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Dan yang terakhir akad jaminan dan kepercayaan. Di sini ada 3, yaitu kafalah, hawalah, dan rohn. Pengaruh hubungan antara pihak-pihak dalam proses ekonomi yaitu terdiri dari beberapa aspek, yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif, kesepahaman, dan kejelasan kesepakatan, dan yang terakhir saling menguntungkan. Dan yang terakhir ada dampak pelanggaran akad. Di sini ada 4 aspek, yaitu dampak ekonomi, dampak hukum, kerusakan hubungan bisnis, dan yang terakhir ketidakpastian dan risiko tinggi. Untuk dampak ekonomi, ketika suatu akad dilanggar salah satu atau kedua belah pihak dapat mengalami kerugian ekonomi. Contohnya, dalam sebuah perjanjian jual beli, jika penjual gagal menyiapkan barang sesuai waktu yang disepakati, pembeli mungkin harus mencari alternatif lain yang lebih mahal, atau mungkin pembeli kehilangan peluang bisnis akibat keterlambatan tersebut. Dampak hukum, pelanggaran akad tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga bisa membutuhkan konsekuensi hukum. Yang ketiga, kerusakan hubungan bisnis. Di sini pelanggaran akad seringkali merusak hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kecuali terjadi pelanggaran kepercayaan yang sebelumnya terbangun yang akan sangat sulit dipulihkan. Yang terakhir, ketidakpastian dan risiko tinggi. Di sini pelanggaran akad juga menciptakan ketidakpastian di pasar. Ketika sebuah akad dilanggar, pihak-pihak lain yang terlibat atau bahkan pihak ketiga yang berpotensi terlibat dalam transaksi masa depan akan merasa ragu untuk bekerjasama. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko dalam transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi iklim bisnis secara keseluruhan. Risiko yang lebih tinggi berarti biaya transaksi juga meningkat, karena pihak-pihak yang terlibat mungkin harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi diri dari pelanggaran serupa. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safira Arta Azahra dengan NPM Mahir 161. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum dalam syariah. Subjek hukum atau mahkum alaih disebut sebagai mukallaf, yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk dapat bertindak hukum. Tindakan yang berhubungan dengan perintah maupun larangan Allah. Pembebanan hukum bagi seorang mukallaf berada pada akal dan pemahamannya. Selain perseorangan, badan hukum juga diakui sebagai subjek hukum dalam syariah. Sebab dalam badan hukum terdapat sejumlah manusia yang memiliki kepentingan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya, mengenai perbedaan subjek hukum individu dan juga badan hukum. Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ashidik, terdapat beberapa karakteristik yang membedakan subjek hukum individu dan juga badan hukum. Subjek hukum individu terdiri dari manusia mempunyai hak seperti berkeluarga, pertalian nasab, waris, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hak manusia berakhir dengan kematian. Manusia tidak membutuhkan pengakuan secara hukum. Ahliyah manusia telah sempurna dengan terwujudnya syahsiyah dan tetap tidak berkembang.
Yang terakhir, individu dapat dijatuhi hukuman baik pidana maupun perdata sebagai perseorangan. Sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum memiliki karakteristik diantaranya yaitu badan hukum sebagai pendukung hak yang bersifat terbatas, badan hukum terjadi melalui kesepakatan para pengurusnya atau melalui putusan pengadilan, badan hukum membutuhkan pengakuan secara hukum yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, badan hukum bagi segala rupa tasarufnya, mencari hasil, berusaha, dan sebagainya tidak terbatas. Badan hukum berkembang menurut perkembangan manusia itu sendiri, dimulai dari ahliyah nakishah dan berakhir pada ahliyah kamilah. Dan yang terakhir, badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman badan, melainkan hanya hukuman perdata. Hak dan kewajiban dalam perkataan syariah. Hak diartikan sebagai kuasa untuk menerima sesuatu dari pihak tertentu, sedangkan kewajiban diartikan sebagai beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan. Dalam hal ini, saya mengambil contoh yaitu tentang ran. Dalam syariah dikenal istilah ran, yaitu harta benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 386 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimana murtahin atau yang memberikan hutang atau memberikan pinjaman mempunyai hak untuk menahan marhun, yaitu harta benda yang menjadi jaminan, sampai marhun pih atau hutang dibayar dengan lunas. Jika rahin atau dalam hal ini yaitu orang yang berhutang atau orang yang menerima pinjaman, dalam hal ini apabila orang tersebut meninggal, maka murtahin atau yang memberikan pinjaman memiliki hak istimewa dalam pembayaran hutang. Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 387 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur bahwa marhun atau barang yang menjadi jaminan pinjaman itu sendiri tidak menghilangkan hak pemberi pinjaman untuk dapat menuntut pembayaran hutang. Saya Erlan Aymar Sapitrono dengan NPM Mahir 215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran uang dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, uang memiliki peran sebagai alat tukar yang memfasilitasi transaksi dan perdagangan. Fungsi uang adalah sebagai media untuk menilai barang dan jasa serta sebagai alat penyimpan nilai. Namun, berbeda dengan sistem keuangan konvensional, uang dalam ekonomi syariah tidak dipandang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Uang tidak boleh menghasilkan keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi real seperti produksi barang atau jasa. Dalam pandangan syariah, uang harus digunakan untuk tujuan yang produktif, yang berarti mengarah pada pertumbuhan ekonomi nyata melalui investasi dalam sektor yang halal dan bermanfaat. Konsep ini mendorong kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan menghindari spekulasi yang berlebihan. Oleh karena itu, praktik seperti riba atau bunga dilarang karena menghasilkan uang dari uang tanpa keterlibatan dalam usaha produktif. Dengan demikian, peran uang dalam ekonomi syariah lebih menekankan pada aspek keadilan dan keseimbangan ekonomi. Uang harus menjadi sarana untuk mencapai kemakmuran bersama dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Melalui mekanisme investasi berbasis bagi hasil atau profit and loss sharing, seperti mudarabah dan musyarakah. Hal ini memastikan bahwa setiap keuntungan atau kerugian yang dihasilkan adalah hasil dari kontribusi nyata terhadap ekonomi, bukan hasil dari manipulasi atau spekulasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Yang pertama dari prinsip sistem keuangan syariah ada tauhid atau keimanan pada Allah. Tauhid adalah konsep keesaan Allah yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam, termasuk dalam ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi dilakukan karena ketaatan dan tanggung jawab kepada Allah. Dalam konteks ekonomi syariah, tauhid mengharuskan setiap individu untuk berperilaku jujur, amanah, dan bertanggung jawab, karena mereka percaya bahwa segala tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tauhid juga mendorong adanya etika dalam berbisnis, di mana pelaku ekonomi harus menghindari praktik-praktik yang tidak adil, eksploitatif, dan juga merugikan pihak lain. Yang kedua ada prinsip ta'awun atau kerjasama dan tolong-menolong. Ta'awun berarti saling membantu dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang baik. Dalam ekonomi syariah, prinsip ini mendorong kolaborasi antara individu dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi syariah menganjurkan praktik kemitraan dan kerjasama seperti mudarabah dan masyarakat, di mana pihak-pihak yang terlibat berbagi keuntungan dan resiko secara adil. Dengan semangat ta'awun, sistem ekonomi syariah berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang saling menguntungkan dan harmonis. Selanjutnya, yang ketiga adalah kemaslahatan. Kemaslahatan atau kebermanfaatan dan kesejahteraan umum berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan pribadi. Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan masyarakat, lingkungan, atau merusak tatanan sosial. Kebijakan ekonomi yang berdasarkan kemaslahatan akan mendorong praktik bisnis yang etis dan ramah lingkungan serta menghindari hal-hal yang membahayakan kehidupan manusia. Yang keempat ada prinsip keadilan atau equity and fairness. Keadilan merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan tidak ada yang diperbolehkan melakukan secara zalim atau dirugikan. Dalam transaksi ekonomi, keadilan berarti memberikan hak yang seimbang kepada semua pihak, baik dalam pembagian keuangan maupun tanggung jawab. Yang terakhir ada prinsip keseimbangan dari prinsip keuangan syariah. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mengacu pada konsep keseimbangan dalam kehidupan manusia antara kebutuhan spiritual dan material, serta antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi syariah menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial atau ekonomi yang ekstrim, seperti monopoli, eksploitasi, atau akumulasi kekayaan tanpa batas. Lalu selanjutnya dari prinsip keuangan konvensional, yang pertama ada penggunaan bunga dalam keuangan konvensional. Penggunaan bunga dalam salah satu prinsip dalam sistem keuangan konvensional
merupakan imbalan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dana selama periode waktu tertentu. Dalam sistem ini, lembaga keuangan seperti bank mendapatkan keuntungan dari selisih antara bunga yang mereka bayarkan kepada deposan atau penyimpan dana dan bunga yang mereka kenakan kepada peminjam dianggap sebagai biaya modal, dan besaran bunga biasanya ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Yang kedua, ada transaksi berbasis kontrak. Transaksi berbasis kontrak adalah metode umum yang digunakan dalam keuangan konvensional untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dalam sistem ini, kontrak adalah perjanjian hukum yang mengikat dan mencakup hak serta kewajiban masing-masing pihak. Jenis kontrak ini bisa sangat beragam, mulai dari pinjaman bank, sewa guna usaha, hingga perjanjian jual beli saham atau obligasi. Terdapat sebuah tantangan dan keresahan dalam sistem keuangan syariah. Yang pertama, sistem keuangan syariah menghadapi berbagai tantangan dalam upayanya untuk tumbuh dan berkembang secara global. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami perbedaan dasar antara keuangan syariah dan keuangan konvensional, serta manfaat yang ditawarkan oleh sistem ini. Hal ini menyebabkan adopsi untuk produk keuangan syariah masih terbatas di beberapa negara, terutama di luar kawasan dengan mayoritas penduduk muslim. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan edukasi dan promosi yang lebih intensif dan konsisten agar masyarakat dapat mengenali dan memanfaatkan produk keuangan syariah. Selain itu, standarisasi produk dan regulasi juga menjadi sebuah kendala, yang dimana sistem keuangan syariah seringkali mengalami perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah di berbagai negara yang menyebabkan variasi produk dan layanan ditawarkan. Kurangnya standar global yang seragam meningkatkan kompleksitas bisnis syariah, terutama dalam skala internasional. Hal ini diperparah oleh regulasi di berbagai negara yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga membatasi perkembangan produk keuangan syariah di pasar global. Lalu yang terakhir, adanya kurangnya infrastruktur pendukung untuk sistem keuangan syariah. Itu juga menghambat pertumbuhan sektor ini. Infrastruktur seperti lembaga pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah, dan jaringan teknologi untuk memfasilitasi transaksi syariah masih belum sepenuhnya berkembang di banyak negara. Membangun infrastruktur ini memerlukan investasi besar dan juga dukungan pemerintah agar sistem keuangan syariah dapat berfungsi dengan lebih efisien dan kompetitif. Secara keseluruhan, meskipun keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menawarkan sistem yang lebih adil dan etis, berbagai tantangan tersebut perlu diatasi agar sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Wahyuha dengan NPM terakhir 182 akan menjelaskan mengenai perikatan Islam. Nah, istilah perikatan Islam juga mempunyai kemiripan dengan istilah Arab, yakni akdun atau iltizam. Sementara pada bahasa Inggris, perikatan memiliki hubungan arti dengan istilah-istilah seperti duty, obligation, engagement, dan kontrak, sehingga dapat diartikan erat dengan kesepakatan, tanggung jawab, kewajiban, dan kepercayaan. Perikatan Islam dikenal juga dengan kontrak, yang adalah perjanjian kesetiaan untuk Allah, di mana perjanjian tersebut dibentuk oleh manusia terhadap sesamanya pada interaksi keseharian sebagai individu sosial. Kesepakatan tersebut lalu menimbulkan tanggung jawab maupun hak yang perlu dipenuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang menyetujui. Nah, di antara dua individu maupun dua pihak di mana salah satu pihak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas sesuatu dari pihak lainnya dan pihak lain bertanggung jawab untuk menyanggupi tuntutan tersebut. Ada 4 jenis perikatan dalam Islam, yaitu yang pertama, perikatan hutang atau al-iltizam bi'ad-dain. Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki tanggungan kepada orang lain, baik berupa uang maupun barang. Contoh, utang yang timbul karena wasiat. Yang kedua, perikatan benda atau al-iltizam bi'al-ain. Perikatan benda adalah suatu perjanjian dengan benda berupa benda yang akan dipindahtangankan, termasuk manfaatnya dan benda itu sendiri. Contohnya, kontrak jual beli tanah. Yang ketiga, perikatan kerja atau melakukan sesuatu atau al-iltizam bi'al-amal. Perikatan kerja atau melakukan sesuatu adalah hubungan hukum antara dua pelaku kontrak untuk melakukan sesuatu. Contoh, mewajibkan seorang tukang kayu untuk membuat almari. Dan yang terakhir, perikatan jaminan atau al-iltizam bi'at-tausik. Perikatan jaminan adalah sesuatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Contohnya, pihak A bersedia menanggung utang pihak B kepada bank C. Perikatan tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha baik mikro maupun makroekonomi. Adapun implementasi perikatan Islam dalam praktik bisnis dan ekonomi telah diterapkan, antara lain, setiap perjanjian yang dilakukan dan dibuat harus sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, yang berdasarkan pada hukum syariat maupun hukum positif yang berlaku. Kemudian implementasi hukum perjanjian Islam secara teknis, saat ini dapat kita jumpai dalam perbankan syariah. Konsep dasar hukum perjanjian Islam yang dipakai dalam produk-produk perbankan syariah adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian bagi hasil, dan perjanjian atau akad yang bersifat tabaruk. Kemudian, perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua konsensus yuridis. Yang pertama, perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak. Jika salah satu pihak wan prestasi, maka pihak lain berhak untuk menuntut ganti rugi dan memutuskan perjanjian melalui pengaduan. Kemudian, perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak mempunyai implikasi hak di dunia dan di akhirat. Perbandingan dan kontras prinsip-prinsip ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah. Jadi, dua prinsip ekonomi ini memiliki perbedaan yang sangat kontras. Nah, perbandingan antara prinsip ekonomi syariah dan ekonomi kapitalis ini melibatkan perbedaan mendasar dalam pandangan terhadap tujuan, cara kerja, dan nilai-nilai yang mendasar dalam sistem ekonomi tersebut. Nah, di antaranya adalah sudah tertulis di dalam tabel ini.
Dalam aspek kepemilikan, ekonomi kapitalis itu kepemilikannya secara pribadi dan hak milik penuh diakui sepenuhnya. Nah, sedangkan ekonomi syariah itu kepemilikan pribadi memang diakui, namun ada pembatasan etis sesuai syariah dan Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Kemudian di tujuan utamanya. Tujuan utama dari ekonomi kapitalis ini memaksimalkan keuntungan atau profit maximization dan kepuasan individu atau individualism. Sedangkan ekonomi syariah ini bisa dilihat bahwa tujuan utama itu adalah kesejahteraan umat, distribusi dengan adil dan mencapai keseimbangan antara material dan spiritual. Kemudian dalam ekonomi kapitalis itu ada yang namanya sistem bunga atau riba. Sedangkan dalam ekonomi syariah bunga atau riba itu sangat amat dilarang keras atau dianggap haram. Dan sebagai gantinya itu atau alternatifnya itu adalah bagi hasil atau profit sharing. Kemudian ada juga kebebasan pasar, distribusi kekayaan dan peran negara. Prinsip antara ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah itu sangatlah berbeda, seperti yang sudah saya cantumkan pada tabel berikut ini. Kontribusi ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah pada sistem ekonomi kapitalis. Nah, ekonomi syariah ini dapat memberikan solusi terhadap beberapa masalah yang dihadapi oleh sistem ekonomi kapitalis. Karena sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi kapitalis ini sangat kontras sekali, sangat berbeda sekali. Nah, kemudian solusi yang dapat diberikan ekonomi syariah terhadap problem pada masalah sistem ekonomi kapitalis diantaranya adalah seperti ketimpangan distribusi kekayaan. Di sistem ekonomi kapitalis itu cenderung menyebabkan ketimpangan ekonomi yang tinggi karena orientasi pada kepemilikan pribadi dan kekayaan individu. Ekonomi syariah itu mengatasi ini melalui sistem redistribusi yang adil seperti zakat dan wakaf. Zakat ini misalnya adalah kewajiban bagi umat muslim yang berfungsi untuk membantu mereka yang kurang mampu sehingga mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Kemudian ada juga eksploitasi melalui bunga atau riba. Nah, dalam kapitalisme itu bunga itu menjadi cara utama untuk memperoleh keuntungan. Nah, tetapi hal seperti ini sering dianggap eksploitatif dan tidak adil terhadap mereka yang berpendapatan rendah. Dan sistem ekonomi syariah ini melarang riba dan lebih mendorong konsep bagi hasil seperti yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya. Nah, bagi hasil ini lebih adil untuk kedua belah pihak dan menghindari eksploitasi. Kemudian ada juga stabilitas ekonomi. Nah, kapitalisme ini seringkali menciptakan ketidakstabilan ekonomi melalui spekulasi berlebihan dan perilaku berorientasi pada keuntungan jangka pendek ekonomi syariah dengan larangan terhadap goror atau ketidakpastian dan masyid atau perjudian. Kemudian mendorong transaksi yang lebih transparan dan adil yang membantu menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Kemudian perhatian pada etika dan moralitas. Dalam kapitalisme itu, dorongan untuk memaksimalkan keuntungan seringkali mengabaikan etika dan moralitas yang dapat memicu praktek-praktek yang tidak adil. Kemudian ekonomi syariah itu sebaliknya dari ekonomi kapitalisme, yaitu sangat menekankan aspek moral dalam setiap aktivitas ekonominya, termasuk larangan terhadap penipuan dan monopoli. Peran etika dalam kedua sistem ekonomi. Nah, ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam peran etika. Dalam kapitalisme, etika seringkali menjadi tanggung jawab individu atau perusahaan, dengan fokus utama pada keuntungan dan kebebasan pasar. Hal ini tuh kadang mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah menempatkan etika sebagai inti dari sistem, mengatur setiap transaksi sesuai dengan nilai-nilai moral dan keadilan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik, yang bisa menjadi solusi atas masalah yang sering muncul dalam kapitalisme.